Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dari Bola. Kita berjumpa lagi di obrolan Ramadan untuk edisi hari ini, hari Senin 25 Maret 2024 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pendengar dari sore hari ini kita bakal membahas satu topik menarik, yaitu meniti jalan spiritual di bulan suci Ramadan. Dan pendengar RRI, untuk membahas topik menarik ini, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Guru Besar IAIN Fathul Mulk Papua. Ada Profesor Dr. Habib Idrus Al-Hamid SAG MSc di ujung telepon. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bib? Sehat, alhamdulillah. Baik. Iya, Prof, mungkin bisa menyapa warga di Seram, keluarga dan warga di sini. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Kabupaten Bula yang saya hormati dan saya cintai. Iya. Alhamdulillah, saya Prof. Idrus Al-Hamid dari Jayapura. Iya. Insya Allah akan berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Melalui RRI ini kita bisa setidaknya voice-nya bisa bertemu dengan keluarga besar yang ada di Seantero, Indonesia bagian timur. Iya, betul. Baik, Prof. Iya, dan mungkin kita langsung dengan obrolan kita di sore hari ini. Untuk Prof. Idrus, saya dan pendengar mungkin di Bula, di Kabupaten Seram bagian timur, ingin sedikit mendengar penjelasan begitu, atau setidaknya ada kuliah lah 1-2 SKS dari Prof terkait dengan perjalanan spiritual kita di bulan suci Ramadan begitu, Prof. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini kan banyak kebaikan yang dijanjikan di dalamnya begitu, Prof. Tapi mungkin sebagian dari kita belum menyadari dan belum memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, Prof. Mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana tanggapan Prof terkait dengan sifat manusia seperti ini, Prof. Adalah di kesempatan yang sangat berbahagia ini, Harun wajah lo galam. Ilmu itu cahaya, itu kegelapan. Iya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang Ramadan, memahami semua orang sudah pasti mengetahui bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman berpuasa dengan kalimat-kalimat yang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasanya orang-orang terdahulu. Nah, kita kadang-kadang sadar atau tidak kita sadari, banyak sekali manusia itu pada saat melakukan amal ibadah itu selalu memiliki orientasi yang sifatnya monoton. Itu saja maksudnya. Padahal kalau kita renungi Ramadan ini dikatakan oleh sebagian ulama pada saat mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Jadi pada saat orang mengatakan bahwa di bulan Ramadan ini itu syahrul mubarak. Lalu kita mulai coba untuk, karena ini dibilang meniti jalan spiritual. Maka yang harus kita ungkapkan di bulan Ramadan ini adalah mengasah spiritual. Karena begini. Yang saya maksudkan mengasah spiritual di sini, di bulan Ramadan ini adalah basic yang paling tepat. Kenapa saya katakan demikian? Karena 11 bulan itu kita diperhadapkan dengan rutinitas pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, membosankan, rutinitas pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang tidak memiliki dampak ukhrawi atau tidak memiliki dampak-dampak yang sifatnya spiritual sistem. Karena kalau orang bicara spiritual, itu basis orientasinya, basicnya itu ada dari dalam. Atau sering kita ketahui bahwa apa yang disebutkan dengan, ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli amrin ma nawa.
seluruh pekerjaan itu kan diawali dengan niat. Wa innamal likulli amri, semua pekerjaan itu yang dilihat ma'nawa, hakikat yang itulah spiritual. Nah, selama 11 bulan itu, kalau kita sadari, yang kita lakukan itu adalah ritual. Ritual itu adalah performance atau interpretasi dari sebuah nilai atau kegiatan-kegiatan yang itu saja. Gitu. Ritual kita itu untuk mendapat status sosial. Kalau tidak menemukan status sosial, maka ritual itu akan dibikin lagi dengan berbagai macam cara. Itu ritual, gitu. Tapi kalau ritual ini, kalau kita tambah 3 huruf, kalau kita tulis ritual, RIUTL, dan kita tulis jadi ritual, TUL. Kalau di atas huruf R itu kita tambah S, PI, jadilah spiritual. Ternyata dalam konteks layanan publik itu, SPI itu harus dipahami sebagai S itu satuan, P itu pengawasan, I itu internal. Jadi kalau SPI ini bergabung dengan ritual, maka dia akan menjadi spiritual. Nah, orang yang berpuasa, orang yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan dengan spiritualnya, spirit yang aktual, spirit itu yang betul-betul terukur. Kita beribadah menahan lapar, gitu. Itu adalah bagian dari status kita untuk menjadi orang-orang yang amanu. Karena Allah dengan memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, gitu, berpuasalah engkau, diwajibkan atas kamu berpuasa, gitu. Maksudnya kenapa Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah tidak gunakan ya ayyuhannas? Gitu. Karena kalau Allah menggunakan ya ayyuhannas, banyak di antara yang kita lihat di pasar-pasar, yang kita lihat di sekeliling kita, mungkin banyak sekali manusia yang tidak memiliki spiritual atau kadar keimanan yang basisnya itu menyadari akan perintah Allah, sehingga dia statusnya masih bukan amanu, bukan orang-orang beriman, dia masih statusnya manusia. Dia beragama tetapi melo dalam merespon perintah Allah, itu melo. Agak sedikit low bed. Begitu. Sehingga kalau dia puasa, betul, dia puasa tapi status dia bukan kelompok orang-orang yang beriman, karena puasanya dia itu masih levelnya manusia, masih insan. Karena Allah itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Saya kasih perumpamaan yang logik lah. Orang yang berpuasa dengan konsep spiritual yang terukur, dia sadar bahwa perintah puasa itu untuk melatih dia, bukan untuk menahan haus, lapar, dan dahaga, bukan itu. Tetapi puasa itu melatih dia untuk bagaimana menjaga reproduksi alat-alat vital dalam diri manusia itu kan ada jantung, ada lambung, ada macam-macam. Nah, ini kalau digunakan seperti kita punya orang-orang tua di kampung, mereka bilang, aduh, ini motor tempel ini kalau pakai terus, beta khawatir jangan sampai dia meledak, dia pecah. Karena kenapa? Mesin itu dia memang memiliki kadar ketentuan. Sehingga kenapa? Saum Ramadan itu mencoba untuk menetralisir lambung-lambung. Gitu. Sehingga dibilang gini, kata Rasulullah mengatakan, Allah itu menggembirakan orang berpuasa itu dengan 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama itu tatkala dia berbuka. Sehingga kalau berbuka itu, sesegera mungkin berbuka.
Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa berbuka itu hendaklah dia berbuka dengan memakan, mencicipi sesuatu yang manis. Baik. Pertanyaannya kenapa yang manis? Lalu di tanah haram, di Madinah, di apa kan ada kurma. Iya. Gitu. Kalau di Bula itu kan ada waji, ada lapis legit, ada panakop, ada ya macam-macam. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan ini, sadar atau tidak kita sadari, pada saat kita mencoba untuk berpikir dengan cara berpikir spiritual, maka kita mulai menemukan, oh ternyata orang di 11 bulan yang lalu mau beli kolak pisang saja cari uang susah. Tukang-tukang bakul itu, tukang-tukang beca, Iya. ojek-ojek yang ada di pasar-pasar. Itu kalau di 11 bulan dulu, mau beli kolak, itu susah. Betul. Bukan susah karena tidak ini. Dia lebih memiliki kebutuhan pada yang lain. Iya. Tapi di bulan Ramadan ini, itu Allah terbarkan barkah. Semua orang, baik itu yang miskin, baik itu yang bersahaja, yang punya dana dan sebagainya, itu dia mudah saja untuk memakan makanan yang di 11 bulan bagi dia sulit. Tetapi di bulan Ramadan ini, itu Allah turunkan barakah, Allah turunkan rahmatnya, sehingga jangan heran di masjid-masjid itu ada takjil. Iya. Kepala daerah mencoba membuat takjil dari masjid ke masjid, Iya. gitu. Bupati, lurah, camat dan sebagainya rock show. Iya. Sebenarnya bahasa itu hanya sekedar bahasa. Tetapi sesungguhnya ada namanya invisible hand. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, yang datangnya dari Allah, sehingga Allah menggerakkan para bupati, para camat, para lurah, para tokoh-tokoh untuk berbagi. membuat semacam program takjil. Iya. Terlepas dari niatnya itu mau pemilik kada dan macam-macam, itu sudah, itu niat, sudah, itu dunia, gitu. Iya. Ya, tidak lalu disalahkan, tidak lalu dikatakan itu sesuatu yang keliru. Enggak. Memberi makan kepada orang di bulan Ramadan ini itu jauh lebih luar biasa. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuhal islamul khair?" Islam mana yang paling baik? Rasulullah mengatakan al-islamul khair ta''imu ta'am. Islam yang baik itu memberi makan kepada yang membutuhkan makan. Iya. Itu. Tad'imu ta'am wa takra'us salam ana man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik itu, apalagi di bulan Ramadan ini, memberi makan kepada mereka yang membutuhkan makan. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Saya ini di Papua, saya tinggal di sekeliling saya ini, itu saudara-saudara saya yang dari Kristiani. Iya. Di sini dibilang agama saudara. Kenapa dibilang agama saudara? Karena Kristen itu dari Ishak, Islam itu dari Ismail. Ayah mereka itu Ibrahim. Gitu. Nah, pada saat kita berbuka di bulan Ramadan, lalu ada sisa makanan dan sebagainya dari makanan berbuka dan sebagainya, saya kasih tetangganya orang sorong, tetangganya orang toraja dan sebagainya. Iya. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Ta''imu ta'am ala man aratta wa man lam ta'rif. Jadi kalau Anda berbagi apa dibilang kasih sayang, berbagi berkah gitu. Ya, kepada orang yang engkau arafta, engkau kenal maupun wa man lam ta'rif, atau kepada mereka yang tidak engkau kenal. Gitu. Nah, inilah orang bilang bahwa ibadah memantik kita di bulan Ramadan ini, itu spiritualnya, itu kita harus menyadari bahwa memang kalau Allah berkehendak, maka seluruh kehendaknya akan hancur, terkecuali yang berdiri tunggal kehendak Allah. Iya. Pada saat Allah berkehendak, rahmat Allah harus menghampiri sesuatu, maka orang yang kikir sekalipun di bulan Ramadan dia akan berbondong-bondong menyiapkan makanan takjil, bawa ke masjid. Urusan dia bawa itu dasarnya karena malu hati tetangga, itu urusan lain. Gitu. Iya. Tetapi Allah punya cara untuk mengimplementasikan atau membuktikan bahwa rahmatnya itu bukan hanya bisa datang dari orang alim, tetapi orang buruk sekalipun
itu bisa tergerak hatinya untuk berbuat amalia di bulan Ramadan. Sehingga jujur saja, spiritual di bulan Ramadan ini, itu adalah spiritual yang memang harus betul-betul menjadi bagian dari refleksi. Kita mulai duduk berpikir, 11 bulan yang dulu itu, atau yang lalu, mungkin ada hal-hal yang belum kita rekonstruksi atau kita koreksi, ibjabi nafsi, perbaiki diri. Maka di bulan Ramadan, saya kasih contoh. Pada saat Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la salata liman lam yakra'u bi Fatihah. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Iya. Para pendengar Pro 2, para pendengar Pro 1, Bula yang saya hormati dan saya banggakan, dimanapun kalian berada. Kebanyakan di antara kita membaca surat Al-Fatihah itu biasa saja. Tetapi membaca surat Al-Fatihah secara baik dan benar, inilah yang harus dipelajari. Karena kata Rasul, tidak ada solat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Betul. La solat liman lam yaqra' bi Fatihah. Nah, itulah yang saya ingin mengatakan begini. Kenapa sampai di kampung-kampung kita, mulai dari Seram sampai di kampung saya di Namlia sana, sampai di beberapa tempat, sampai di Pakpak, Kaimana, dan macam-macam. Itu orang-orang tua kita dulu, itu pada saat selesai sholat, mereka selalu membaca amalia-amalia yang itu ternyata mendidik anak-anak keturunan kita untuk tahu. Mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kemukakan la ilaha illallah, mereka baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman. Jadi ternyata mereka mencoba untuk mendidik orang-orang yang ada di stop dalam stop itu, yang tadinya kalau mau dikumpulkan kan susah. Iya. Untuk apa? Menambah pengetahuan cara baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah ini bukan sesuatu yang kalau kita kadang-kadang kita punya imam-imam ini lagi mentang-mentang Polri lalu baca Fatihah supaya macam orang main silat. Gitu. Artinya kita ini tidak bisa ukur persoalan fi'liyah agama dengan ukuran kita. Tapi kita harus ukur dengan pendengar Pro 1 Bula, dengan para pemirsa voice dimanapun berada. Baik. Bahwa mereka punya daya tangkap itu sangat-sangat terbatas, sehingga kita lalu mengatakan, sudah begini, kamu penting datangi ustadz, datangi guru ngaji, bayar mereka, ajari kamu tentang Fatihah, supaya sholatmu itu diterima. Karena Rasul mengatakan, la sholat liman lam yaqra' tidak ada sholat tanpa membaca Fatihah. Sesudah itu surat kedua mau baca Qulhu, mau baca Qul a'udzu birabbin nas, inna atainaka, mafi muskil. Gitu. Baik. Ada kajian-kajian yang sebenarnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan ke depan ini Allah memberikan kesehatan buat kita, dan saya bisa lalu ke Bula untuk ceramah tablik untuk diskusi hal-hal yang lebih konkret. Jadi istilahnya di bulan Ramadan ini ya mari kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita lah, nggak usah baca yang lain tuh. Itu. Jadi bulan Ramadan ini kita perbaiki wudhu kita. Karena kenapa? Rasul mengatakan la salat, tidak ada solat tanpa wudhu dengan baik dan benar. Kalau wudhu dengan baik dan benar itu sama seperti wudhunya. Kalau mazhab Syafi'i itu cuci tangan sampai di buku tangan ini. Tapi kalau Syafi'i dia kasih lebih baik daripada kurang. Iya. Itulah keturunan di timur. Keturunan di timur sana kalau wudhu di air laut, sudah, biar perlu kita rendam kepala. Karena kenapa kita anggap air itu berlebihan. Iya. Tetapi yang harus diperhatikan soal-soal bab wudhu ini,
itu pertama adalah pada saat kita cuci tangan, kumur-kumur, cuci hidung, jangan dulu niat wudu. Niat wudu itu pada saat ambil air untuk mau mengusap muka. Itu artinya itu. Baik. Artinya apa? Itu mungkin gambaran sekilas dari saya. Baik, baik. Atau ada pendengar, karena ini kita sama-sama jadi semangat betul. Baik, insya Allah nanti di lain waktu kita jadwalkan lebih banyak lagi waktunya untuk Prof bersama dengan warga Seram. Insya Allah bisa bertatap muka langsung dengan Profesor Idrus Al-Hamid. Baik Prof, ini ada satu pertanyaan dari warga di sini, dari pendengar kita, dari Ahmad di Lumba-Lumba. Prof, saya ini pendosa, banyak dosa lah yang sudah saya lakukan. Saya ingin bertobat dan ingin hidup bahagia tanpa kesalahan. Tapi selalu saja ada cobaan untuk mengulangi perbuatan. Mohon diberikan pencerahan dan amalan apa begitu Prof buat kami. Mungkin bisa dijawab. Amalan ya, oke. Iya. Pak siapa tadi? Ahmad. Iya. Ahmad siapa ya? Ini ditulis cuma Ahmad ini, Prof. Iya, jadi begini. Saudaraku Ahmad, dimanapun antum berada, pendengar Pro 1 Bula yang alhamdulillah luar biasa pertanyaannya. Memang jujur harus kita sadari bahwa manusia itu, yang namanya manusia itu pasti berjumpa dengan berbagai macam fenomena yang ada di sekeliling. Yang fenomena itu jika dibenturkan dengan syariat agama itu lalu bertentangan. Nah, bertentangan tapi kita telah melaksanakannya, kita telah melakukannya. Lalu kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari dosa. Saya ingin mengatakan, saudaraku Ahmad, pendengar Pro 1 Bula yang luar biasa, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini surah ini, ayat ini, itu Allah menegaskan, sesungguhnya Allah, innallaha la yughayyiru, tidak akan merubah, la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi. Allah itu tidak merubah kaum. Allah tidak merubah nasib kita, siapapun kita. Kata yughayyiru, ini kuncinya di sini. Kata ini ahli tafsir mutaakhirin yang diakui oleh surah ini atau ayat ini, Pak Quraisy mengatakan anfusihim itu Allah tidak akan ampuni. Itu kan ampuni itu kan menjauhkan segala bala dari kita, toh, karena kita sudah mengakui, beta minta ampun juga tete, beta insu salah terlalu banyak, tete marah beta jako tete terkas maaf beta, wah beta hancur, beta pergi tinggalan di laut sudah. Pada saat tete mengatakan sudah, beta kas maaf saya tapi saya tolong, gitu. Nah, yang saya ingin mengatakan bahwa anfusihim di sini itu ternyata para mufassir mengatakan orang itu selalu akan berada pada perasaan seakan-akan berdosa. Orang itu akan berada dalam perasaan seakan-akan orang suci. Kalau anfusnya lagi kotor, anfus itu hati. Iya. Ingat saya, anfus itu bukan jiwa. Anfus itu bukan sosok manusia. Anfus itu hati. Jika hati kita masih terpaut dengan sesuatu yang, kalau kita datang kepada Allah, yang namanya berdoa untuk memohon ampun itu, saya pikir masing-masing orang memiliki pengalaman ritual. Kalau saya jelaskan tentang, kau mau supaya Allah ampuni kau punya dosa-dosa, maka pekerjaan yang paling sederhana itu ada. Gitu. Orang bilang mandi tobat. Nanti kan cerita mandi tobat itu jam berapa, di waktu apa, panjang. Kok orang mau bertobat saja kok syarat kayak macam. Padahal Allah itu mahmura.
rahmatullah garib. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang mukmin. Mukmin itu percaya, sadar diri bahwa Allah itu the best, king of the best. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dari rajanya manusia. Manusia jadi raja, tetapi di atas rajanya manusia itu Allah. Gitu. Sehingga saya ingin mengatakan buat Pak Ahmad itu bahwa ini kesempatan di bulan Ramadan ini, itu perbaiki hati. Hati kita yang selalu cenderung kepada hal-hal yang ada orang begini. Aduh, saya ini hobi main biliar. Ya kalau main biliar hal seperti olahraga itu tidak ada masalah. Gitu. Mafi muskilah dalam agama. Tapi kalau sudah mulai unsur-unsur lain, maka kita harus mufarik. Mufarik itu artinya keluar dari kebiasaan dengan memunculkan kebiasaan yang baru. Gitu. Urusan bagaimana apa zikirnya, kalau saya sarankan kepada Pak Ahmad ini, kita akan merasakan apa yang disebutkan dengan halawatul iman. Kalau di hari Jumat itu, kita naik Jumat itu, usahakan naik Jumat sebelum azan. Baik. Setelah sholat sunnah, duduk mulai baca sholawat kepada baginda Rasul. Dia akan menggugurkan perasaan-perasaan yang merasa bersalah, merasa jauh dari nikmat Allah. Itu hanya salawat. Tapi banyak orang yang tidak paham bagaimana cara melafadzkan dulu. Karena boleh bisa jadi dari pagi sampai di saat kita bersalawat itu kita ada mengucapkan kata-kata syirik, musyrik. Maka syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Setelah baca syahadat 3 kali, mulailah kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Pada saat kalimat itu dalam hati kita langsung berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami atau jadikanlah aku termasuk orang yang engkau panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Betul. Nanti Allah akan merekonstruksi tata ruang sehingga kita lalu berada dalam suasana halawatul iman. Nah, Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, baru mulai baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau satu waktu bisa dibikin 200. Habis sholat maghrib sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu 200 kali. Habis sholat isya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 200 kali. Itu akan menemukan halawatul iman. Karena orang-orang sufi di kampung-kampung di kita, di Serang, di Buru, di macam-macam itu, satu kita tanya mereka selalu mengatakan begitu. Bib, terkadang kita ini harus sadar bahwa tipikal kita untuk ketemu Allah memang harus melalui kekasihnya Muhammad ibn Abdullah. Tipikal muka kita ini itu susah. Mau kiai, mau habaib, mau apa, harus melalui pintunya adalah Rasulullah. Itu. Artinya apa? Sehingga orang bilang salawat itu ternyata bisa sebagai pemantik. Urusan ada zikir-zikir lain, itu silakan. Tapi saya sarankan, kalau mau amalkan zikir, lebih baik amalkan zikir yang basisnya dari Asmaul Husna. Atau amalan zikir yang memang kalian peroleh dari orang-orang yang kalian tahu dia tuh alim, dia punya nasab ilmunya sampai para guru, para kiai, para habaib, para kiai, para sampai di Kanjeng Rasul atau sahabat Rasul. Jangan sampai kita lalu belajar ketemu dengan kelihatan penampilan ustadz padahal dukun. Akhirnya dia kasih amalan-amalan. Amalan-amalan ini ternyata amalan-amalan yang menarik jin. Gitu. Sehingga orang kalau mau mati susah. Gitu.
Kalau ada orang di antara di bulan sana, kalau yang mati susah, itu panggil aja keluarga Al-Hamid. Siapa saja marga Al-Hamid panggil. Suruh dia taruh tangan di dahi itu, insya Allah langsung mati gampang. Baik, Prof. Jadi begitu Pak Ahmad. Baik. Baik, Prof. Ini sepertinya kita sudah dibatasi oleh waktu. Dan mungkin kalimat terakhir kami minta dari Prof. Idrus. Ini tersisa 15 hari lagi perjalanan spiritual kita di bulan suci Ramadan, Prof. Mungkin ada kalimat kunci terakhir kepada pendengar kita dan warga masyarakat Serang bagian timur. Silakan. Ya, baik, para pendengar Pro 1 Timur Bula yang dan saya banggakan. Ramadan itu adalah bulan di mana melatih kita untuk bagaimana mengasah spiritual kita. Spiritual itu adalah sesuatu yang datangnya dari dalam. Orang di 11 bulan itu pasti selalu mengolah raganya atau olahraga. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita mengolah rasa. Rasa merasa bersalah, bukan merasa pintar. Merasa selalu menganiaya orang, maka muncullah rasa ukhuwah. Maka muncullah rasa silaturahmi, ittaqullah wasilu arhamakum. Nah, kita di bulan Ramadan ini mencoba untuk mengkodifikasi atau menggali potensi rasa yang ada di dalam kita pun diri. Rasa-rasanya saya tidak mungkin bawa Johnson sendiri di tengah lautan kalau tidak ada satu orang yang temani. Rasa-rasanya kalau saya tidak mungkin bawa mobil sendiri lalu menghayal di dalam bisa tabrak orang kalau tidak ditemani. Rasa-rasa. Nah, mari kita mulai mengolah rasa. Rasa-rasanya kalau saya di bulan Ramadan itu buka puasa makan sendiri, kayaknya makanan hambar. Saya lebih senang ajak teman-teman. Biar kita menikmati bersama. Rasa-rasanya saya selama 11 bulan belum pernah kasih makan orang-orang tua, guru ngaji, imam-imam masjid dan sebagainya. Maka lebih baik kita bikin takjil, mengundang mereka. Siapa tahu makanan yang mereka makan adalah makanan yang tidak pernah mereka makan seumur hidup. Maka pasti mereka pulang mereka akan bercerita, alhamdulillah, semoga bupati, semoga camat, semoga keluarga, semoga siapa yang tadi bikin makan itu, yang membuat saya punya rasa lidahnya luar biasa, rasa-rasanya. Nah ini sesuatu. Baik. Dari penghujung timur Indonesia, saya atas nama pribadi menyampaikan sama batin di kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Allah selalu mudahkan segala urusan ibadah kita. Baik. Allah jauhkan malapetaka dari arah yang tidak ketahui. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah di lain waktu mudah-mudahan Allah mudahkan kita ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus Al-Hamid. Terima kasih atas waktunya. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi di obrolan Ramadan. Dan pendengar dari Bula, demikian obrolan kami bersama dengan Profesor Dr. Idrus Al-Hamid, Guru Besar IAIN Fathul Mulk Papua.